Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Lena Dewi dengan NIM 811421387 dari Rombel Internasional. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Tugas ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi mata kuliah hukum waris dengan dosen pengampu Ibu Tri Andari Dahlan SH MKN. Selamat menonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Jadi di sini terdapat satu contoh kasus, yaitu Joko melakukan perkawinan kedua dengan Yani. Perkawinan antara Joko dan Yani dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Pada suatu hari, Joko meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang istri yaitu bernama Yani. Seorang anak dari perkawinan kedua bernama Sinta dan seorang anak dari perkawinan pertama bernama Dewi. Dalam perkawinan, Joko membawa harta sebesar 36 juta rupiah, sedangkan Yani membawa harta sebesar 18 juta rupiah. Harta peninggalan pada saat Joko meninggal dunia yaitu sebesar 90 juta rupiah. Maka pertanyaannya adalah, berapa yang diterima masing-masing ahli waris Joko? Nah, supaya memudahkan kita dalam menjawab contoh kasus ini, bisa dibuat semacam bagan terlebih dahulu seperti yang tertera dalam video ini. Jadi di sini dalam perkawinan sebelumnya Joko ini memiliki seorang anak bernama Dewi, dan setelah melakukan perkawinan kedua yaitu dengan Yani, Joko ini memiliki anak bernama Sinta. Nah, perkawinan antara Joko dan Yani ini merupakan perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin atau TPK. Jadi dapat diketahui juga dalam soal yaitu harta bawaan Joko atau bisa disebut sebagai HBJ itu sebesar 36 juta, harta bawaan Yani atau HBJ itu sebesar 18 juta, dan harta peninggalan atau HP plus itu sebesar 90 juta. Oke, berikutnya yaitu mencari UP atau untung persatuan. Untung persatuan. Oke, jadi UP itu merupakan selisih antara harta peninggalan dengan modal kawin. Jadi untuk rumus dari UP sama dengan HP plus dikurang HBJ ditambah HBY. Jadi HP plus itu merupakan harta peninggalan, HBJ merupakan harta bawaan Joko, dan HBY merupakan harta bawaan Yani. Jadi bisa dihitung HP plusnya adalah 90 juta dikurang HBJ-nya itu 36 juta ditambah HBY yaitu 18 juta. Sama dengan 90 juta dikurang 36 juta ditambah 18 juta yaitu 54 juta. Yaitu sama dengan 36 juta rupiah. Selanjutnya yaitu mencari rugi persatuan. Bisa diketahui Oke, berikutnya yaitu mencari rugi persatuan. Nah, rugi persatuan ini merupakan kondisi defisit harta. Nah, dalam contoh soal ini itu tidak ada rugi persatuan karena sebelumnya sudah diketahui telah adanya untung persatuan. Jadi bisa ditulis bahwa
Rp atau rugi persatuan sama dengan 0 rupiah. Nah, selanjutnya juga bisa diketahui untuk dicari harta cuma-cuma Joko atau HCJ, dan juga bisa diketahui harta cuma Yani atau HCY. Nah, dalam soal ini juga tidak terdapat harta cuma-cuma baik dari Joko maupun dari Yani. Jadi bisa ditulis HCJ sama dengan 0 rupiah dan HCY sama dengan 0 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari harta Joko. Harta Joko atau bisa disingkat jadi HJ. Oke. Untuk rumusnya bagaimana sih? Jadi untuk mencari harta Joko itu misalkan HJ sama dengan HBJ atau harta bawaan Joko ditambah setengah UP atau setengah RP ditambah HCJ. Jadi karena dalam contoh soal ini hanya terdapat jadi karena dalam soal ini terdapatnya setengah UP, maka yang digunakan adalah yang setengah UP-nya. Jadi yang setengah RP ini tidak digunakan. Nah, untuk HBJ atau harta bawaan Joko ini tadi sudah dijelaskan, yaitu sebesar 36 juta rupiah. Ditambah setengah UP, yaitu berarti setengah dikali UP atau untung persatuan. Nah, untung persatuan ini yang bagian yang ini, yaitu sebesar 36 juta rupiah. Ditambah HCJ, yaitu harta cuma-cuma Joko, yaitu 0 rupiah. Nah, ini bisa dicoret dari 2 dan 36-nya menjadi 18. Jadi 36 juta ditambah 18 juta ditambah 0 sama dengan 54 juta rupiah. Setelah mencari harta Joko, selanjutnya itu juga dapat dicari harta Yani. Harta Yani atau HY. Nah, untuk mencari harta Yani, rumusnya itu mirip dengan cara mencari harta Joko, yaitu HBY, berarti HBY ditambah setengah UP ditambah HCY. Jadi tadi sudah dijelaskan untuk harta bawaan Yani itu sebesar 18 juta ditambah setengah UP-nya itu seperti yang harta Joko, yaitu 18 juta ditambah HCY-nya itu harta cuma-cuma Yani itu 0 ya. Jadi 18 juta ditambah 18 juta sama dengan 36 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu untuk harta peninggalan. Atau HP plus. Nah, sudah dijelaskan juga di awal, harta peninggalannya itu ini 90 juta rupiah.
Jadi HP plus sama dengan 90 juta rupiah. Nah, 90 juta rupiah ini dibagi setengah antara Joko dan Yani. Jadi setengah untuk Joko dan setengah lagi untuk Yani. Karena dibagi setengah, jadi 90 juta itu dibagi 2 sama dengan masing-masing ini mendapatkan 45 juta rupiah. Oke, selanjutnya di tahap selanjutnya itu mencari harta waris dari Joko. Oke, selanjutnya itu mencari harta waris. Joko yaitu HWJ plus. Oke, jadi untuk mengetahui harta waris Joko ini bisa dilihat dari HP plus yang dibagi 2 tadi. Nah, jadi Joko ini mendapatkan 45 juta rupiah. Jadi HWJ plusnya sama dengan 45 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu kita mencari ahli waris Jokonya. Ini ahli waris Joko atau AWJ plus. Oke. Nah, seperti yang udah tertera dalam soal, untuk ahli waris Joko itu terdapat ada Yani, ada Dewi, dan juga ada Sinta. Oke. Jadi bisa ditulis ahli waris Joko itu tadi ada Yani, ada Sinta, dan ada Dewi. Rumusnya itu untuk AWJ plus. Jadi AWJ plus sama dengan 1/3. Kenapa 1/3? Jadi karena jumlahnya ini ada 3, yaitu Yani, Sinta, Dewi. Jadi 1/3 dikali HWJ plus, yaitu harta waris Joko. Jadi 1/3 dikali 45 juta. Sama dengan 15 juta rupiah. Jadi untuk ahli waris Joko ini mendapatkan masing-masing 15 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu masih ada kita mencari bagian dari Yani. Bagian Yani. Mungkin bisa ditulis dengan BY. Nah, untuk rumusnya BY sama dengan setengah HP plus ditambah AWJ plus. Oke, jadi untuk bagian Yani itu kan tadi dari setengah harta peninggalannya. Yang ini kan HP plusnya 90 juta dibagi setengah jadi 45 juta. Jadi sama dengan 45 juta ditambah AWJ-nya tadi ini 15 juta. 15 juta. 45 juta ditambah 15 juta yaitu 60 juta. 60 juta. Perlu digarisbawahi karena ini 60 juta itu jika tidak ada
perkawinan kedua. Jadi karena ada batasan dalam pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata mengatur bagian istri dari perkawinan kedua dan seterusnya, itu tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak perkawinan terdahulu pewaris dan tidak boleh lebih dari 1/4 harta warisan. Nah, maka harus dicari manfaat yani terlebih dahulu. Nah, untuk manfaat yani rumusnya itu bagian yani ini BY dikurang harta yani. Jadi BY ini bagian yani ini 60 juta. Tuh ya 60 juta. Dan dicari harta yani. Nih, HY. Harta yani yaitu 36 juta. Harta yani 36 juta. Jadi 60 juta dikurang 36 juta itu 24 juta. Nah, jadi sudah dijelaskan sebelumnya untuk manfaat yani itu tidak boleh lebih dari 1/4 harta warisan. Nah, karena dalam soal ini harta warisan itu harta joko, jadi 1/4 HJ atau harta joko. Dan juga tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak perkawinan terdahulu, setengah harta waris Dewi, karena anak terdahulunya adalah Dewi. Nah, 1/4 HJ. Jadi untuk harta joko ini diketahui 54 juta ya, 54 juta. 1/4 dari 54 juta itu sama dengan 13.500.000. Nah, untuk harta waris dari Dewi ini yaitu 15 juta. Oke, selanjutnya kita akan mencari kelebihan manfaat. Nah, KM. Jadi rumus untuk kelebihan manfaat KM sama dengan manfaat yani atau MY dikurang maksimal manfaat. Nah, MY-nya tadi adalah ini 24 juta ya, 24 juta dikurang maksimal manfaatnya ini yang terkecil adalah 13.500.000. 13.500.000. Jadi 24 juta dikurang 13.500.000 itu 10.500.000. Nah, untuk 10.500.000 ini harus dibagi rata kepada anak-anak joko. Jadi harus dibagi rata ke anak-anak joko. Anak-anak joko siapa aja tadi? Sinta dan Dewi. Jadi misalkan KM-nya, saya sama KM dibagi anak joko. Anak joko. Nah, KM-nya itu tadi 10.500.000 dibagi anak-anak joko kan tadi Sinta dan Dewi berarti 2.
10.500.000 dibagi 2 itu 5.250.000. Nah, jadi untuk kelebihan manfaat yang diterima anak Joko adalah 5.250.000. Selanjutnya kita menghitung bagian yang diterima Sinta dan Dewi. Jadi bagian yang diterima Sinta dan Dewi itu sama jumlahnya atau setara. Jadi bagian yang diterima Sinta itu sama dengan bagian yang diterima Dewi. Gimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya ada AWJ plus ahli waris Joko ditambah tadi kelebihan manfaat yang diterimanya. Nah, AWJ plusnya itu tadi kan 15 juta ya. Di bagian ini 15 juta. Jadi AWJ plusnya itu 15 juta ditambah kelebihan manfaatnya tadi 5.250. 15 juta ditambah 5.250 yaitu 20.250.000. Oke, jadi bagian yang diterima Sinta dan Dewi itu sebesar 20.250.000. Selanjutnya kita mencari bagian yang diterima oleh Yani. Bagian yang diterima Yani. Oke, gimana sih cara carinya? Jadi untuk mencari bagian yang diterima Yani itu bisa dicari BY dikurang kelebihan manfaatnya Yani. Nih, kelebihan manfaatnya Yani yaitu 10.500.000. Dan untuk BY-nya yaitu bagian Yani yaitu 60 juta rupiah. Jadi BY dikurang kelebihan manfaat sama dengan 60 juta dikurang kelebihan manfaatnya itu tadi 10.500.000 sama dengan 49.500.000. Oke, jadi tadi di soal itu ditanyakan berapa sih yang diterima masing-masing ahli waris Joko. Jadi ahli waris Joko kan terdiri dari ada Yani, ada Sinta, dan ada Dewi. Lalu berapa yang masing-masing yang diterima oleh ahli waris Joko? Untuk bagian yang diterima Sinta dan Dewi itu sebesar 20.250.000 dan bagian yang diterima Yani itu sebesar 49.500.000. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.